Salam Media Sriwijaya. Guna menjamin keselamatan berlalu lintas terutama terkait over dimension overloading atau ODOL, yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, di mana aturan muat kendaraan besar dalam dimensi dan panjang kendaraan tidak boleh melebihi dasar landasan kendaraan. Pemerintah Daerah Sumatera Selatan bersama Polda Sumatera Selatan melalui Dinas Perhubungan dan Direktorat Lalu Lintas melakukan perjanjian kerjasama bertempat di Aula di Telantas Polda Sumsel Jalan POM 9 Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang hari Selasa tanggal 20 September tahun 2020. Untuk mengatasi pelanggaran terkait odol yang selama ini meresahkan masyarakat, pihak kepolisian dalam kerjasama ini bertugas pada penegakan hukum dan pengawasan, berlaku tahun 2022. Sebaliknya dari pemerintah daerah Sumatera Selatan, di tahun 2023 pihaknya akan menyiapkan 17 unit timbangan digital portabel mobile di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, guna menertibkan odol di Sumatera Selatan. Untuk kendaraan yang over dimension overloading atau odol dapat dikenakan sanksi dari hukuman penjara. Minimal kita sudah berbuat dan bertindak. Karena kita ketahui bersama kondisi di lapangan sudah banyak sekali kerusakan-kerusakan jalan yang diakibatkan oleh over dimensi overloading. Bapak Dirlantas, Bapak sekali, dapat kami informasikan Pak, memang benar saat ini kami sedang pengadaan penimbangan portable ini untuk di anggaran perubahan, dan insya Allah juga itu pun belum seluruhan dari rencana Bapak Gubernur kemarin 17 kabupaten kota itu dibantu pengadaan portable-nya oleh pemerintah provinsi, namun secara bertahap, dan insya Allah nantinya di 2023 ini akan dapat terwujud, terpenuhi untuk kabupaten kota. Dan juga berbagai regulasi telah kita persiapkan, kita lakukan, terutama untuk aturan-aturan tentang penimbangan dan yang lainnya. Baik itu kita lakukan, dibuat dan sudah ditandatangani. Jadi selesai di lantai 7 itu langsung kita tindak lanjuti dengan SK tim, dan insya Allah juga kemarin Ibu terjun langsung Pak Dirlantas, hanya mereka minta info kapan pelaksanaan. Dimensi dan overload. Untuk Kabupaten Lahat berkaitan adanya aduan dari masyarakat, kegiatan baik preventif maupun represif. Hanya hari ini ditampilkan juga Bang, mungkin saat-saat tidak bisa kita bebankan. Setelah susun untuk odolnya sendiri gimana Pak? Ya, sesuai dengan Undang-Undang 22 2009 tentang angkutan lalu lintas dan angkutan jalan, kita menindaklanjuti dengan perda, bahwasanya kita ketahui bersama bahwasanya akibat dari salah satu kelebihan muatan dan baik over dimensi maupun overloading, kerusakan jalan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu cukup banyak, baik itu jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Menindaklanjuti tersebutlah makanya ide dari Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda untuk melakukan penertiban odol ini dengan menggunakan timbangan portable, yang mana selama ini
ada pos-pos penimbangan. Ini kita bekerja sama dengan Dirlantas untuk pelaksanaan daripada pengawasan dan penindakan terhadap angkutan barang, terutama untuk angkutan barang. Timbangan itu akan ditempatkan di seluruh kabupaten kota atau gimana gitu Pak? Dan sifatnya dinamis dia, portable, dia bergerak dia dengan tidak hanya satu tempat. Diperkirakan berapa banyak Pak? Berapa unit Pak? 17 unit tiap kabupaten kota itu nanti ke depan ada. Ada ngatur sanksi nggak Pak untuk bagi pelanggar odol kalau di Perda nanti Pak? Ya, itu sesuai dengan tadi apa yang disampaikan Pak Dirlantas tadi ya, undang-undang lalu lintas jalan tadi, jelas kendaraan itu baik jalan sudah itu muatan yang diizinkan. Jadi undang-undang terkait perjanjian yang keras. perjanjian kerjasama hari ini bisa kita jelasin Pak? Ya, ini adalah merupakan salah satu gagasan ya amanah undang-undang yang sudah disampaikan tentang keselamatan berlalu lintas ya sesuai dengan amanah undang-undang lalu lintas. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu sebagaimana yang disampaikan pemerintah masalah odol ya. Ini kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan, jadi kita mengambil langkah untuk menindaklanjutinya. Jadi ini merupakan gagasan dari Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda, jadi untuk mengurangi mengurai daripada pelanggaran-pelanggaran odol yang selama ini meresahkan masyarakat, yang tentunya merugikan bagi kita sekalian. Makanya kita dari mulai saat ini dengan ditadakannya PKS ini mudah-mudahan kita bisa untuk meminimalis daripada pelanggaran odol tersebut. Pak, barangkali penindakan tindak lanjut dari ini kan ada aturan yang mengatur nanti Pak, Perda atau segala macam itu gimana gitu? Ya, nanti Perda mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan, tapi berkaitan dengan layak teknik kelayakan, ini tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi bagaimana berkaitan dengan tentang berlalu lintas yang berkeselamatan. Ya, di antaranya tadi adalah kita lihat dari tayangan TV tadi bersama-sama, apabila kapasitas tersebut melebihi, ya tidak sesuai dengan juga peruntukannya, tentunya akan sangat berbahaya untuk keselamatan berlalu lintas. Barangkali ke Pemkot Nanti kita tambahkan lagi dengan perdanya. berapa Pak ini hukumannya Pak? Kenapa? Hukumannya berapa? Iya, sanksi Paling berat. paling beratnya nanti bisa berapa? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun dan denda ya. Dendanya berapa Pak? 24 juta. Apa dimensi? Kalau yang over gitu? Nanti regulasi ini kita tidak langsung melaksanakan tindakan ya, kita melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi kalau tidak salah sudah kita lakukan sejak itu tanda MOU yang lalu ya. Kemudian juga tentang ketentuan lebih muat sesuai dengan pasal tilang juga sudah ada ya untuk layak teknik peruntukan. Nah, kemudian tadi juga untuk Perda berkaitan dengan muatan Pak ya, dengan muatan. Kemudian juga kelas jalan peruntukan nanti akan kita sesuaikan. Yang penting tujuan ini adalah satu, menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan. Terus yang kedua juga kita mengamankan aset-aset provinsi seperti jalan yang kita gunakan tidak hanya untuk peruntukan alat berat, tapi juga untuk masyarakat umat masyarakat yang lain untuk melaksanakan kegiatan beraktivitas di jalan raya. Pak, secara ininya mulai kapan Pak berlaku odol itu? Kenapa? Secara pastinya mulai kapan? Secara nasional kan sudah dilaksanakan, yang kemarin disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Ya. Nah, kemudian oleh Kakor Lantas juga sudah disampaikan masalah artinya stop odol. Nah, sekarang untuk perwujudannya, kita juga mengimbau, kemudian memberikan sosialisasi, memberikan peneguran, dan mungkin pada saat yang paling tinggi adalah kita melaksanakan penindakan. Ya, penindakan baik itu ditilang, mungkin juga akan diturunkan muatannya, mungkin juga akan diberi sanksi pemotongan oleh pemilik kendaraan. Mulai tahun ini atau tahun depan? Kenapa? Mulai tahun ini ya, penindakannya. Penindakan sudah kita laksanakan mulai tahun ini.